Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan sunnah-sunnahnya wudhu, yaitu adalah takhlilu aswabi'il yadaini warjilain, menyela-nyelai jari jemari tangan ataupun kaki, baik dengan cara begini ya, ini termasuk sana yang afdal gini atau gini, semuanya sunnah, bagus. Atau yang kaki, ini misalkan kaki pakai jari kiri ya, yang sunnah ya, pakai jari kiri, pakai jentik. Nah itu termasuk kesunahan. Sebenarnya nggak harus pakai jentik, tapi ini cara yang paling afdal. Kemudian taqdimul yumna min yadayhi wa rijlihi ala yusra minhuma, mendahulukan yang kanan. Ya, wudu membasuh tangan ya kanan dahulu. Ya, kemudian kiri. Kaki juga demikian. Ya. Kemudian al-bada'atu fil wajhi min a'la, memulai ketika membasuh wajah itu dari bagian atas, dibasuh dari atas ke bawah. Wa fil yadain wa rijlan minal aswabi, kalau dari tangan dan kaki itu dari jari jemari. Nah, ini menurut pendapatnya siapa? Ini menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut pendapatnya selain Imam Ibnu Hajar itu adalah masih perinci. Illam yasubba alaihi ghairu, kalau nggak dituangkan sama orang lain, ya memang. Jadi kalau kita pakai keran itu ya wis, pakai jari diawali dari jari jemari tangan atau kaki. Tapi kalau dituangkan sama orang lain ya, maka dia mulainya kalau dari tangan itu dari siku, dituangkan dari siku ya. Atau dari kaki dari mata kaki, bukan dari jari jemarinya. Baik, kemudian al-muwalah, berturut-turut. Jangan sampai pendingnya antara rukun atau fardu ke fardu terlalu lama, apalagi sampai kering. Ini nggak termasuk sunnah. Ya tetap sah. Misalkan ada orang wudhu, wajah dibasuh di rumahnya, terus dia pergi ke masjid membasuh tangannya. Terus menyelesaikan sampai wudhunya terakhir. Antara wudhu membasuh wajah dan tangan ini kan biasanya kalau perjalanan dari rumah sampai masjid mungkin kering. Itu sebenarnya nggak masalah, nggak batal selama nggak melakukan hal yang membatalkan wudhu, nggak kentut, nggak hadas, melanjutkan saja. Jadi bukan berarti kalau air yang di anggota wudhu itu sudah kering, kemudian kita wajib mengulangi dari awal, enggak. Ya, selama tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu, tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Ya, dalkul a'dha, kemudian digosok-gosok. Ya, anggota badannya digunakan wudhu. Kenapa? Karena termasuk keluar daripada pendapat yang mewajibkan menggosok anggota wudhu. Ziyadatul ghurra wa tahjil, menambahi bagian wajib daripada membasuh wajah ataupun tangan ya, atau kaki. Jadi kalau wajah mungkin itu batasannya dari telinga ke telinga, kemudian dari ini ya dagu, maka disunahkan lebih ya, sampai belakang telinga, mungkin sampai sini leher ini. Lehernya mungkin cuma dilapisin. Nah, itu termasuk sunnah. Wa tahjil, tangan ya mungkin sampai ini ya, dekat bahu ya. Sebenarnya sedikit saja, yang penting lebih dari sikut sudah cukup ya, cukup. Tapi kalau bagian yang lebih sempurna, lebih dari atas, lebih di atas sedikit. Kaki juga demikian, mungkin sampai lutut ya, pokoknya di atas mata kaki lah. Itu termasuk sudah melebihkan anggota wudhu dalam membasuhnya. Kemudian at-tawajjuh ilal qiblat asna'al wudhu, menghadap kiblat ketika wudhu. Wal julus, dan duduk termasuk sunnah, bimahalin la yusibuhu rosyas ya. Tapi duduknya di tempat yang sekiranya nggak cipratan air. Takutnya kan kalau ada najis bahaya nanti. Waja'lu ma yutarafu minhu lil wudu' min ina'in an yamini. Kalau pakai wudu dari wadah, maka wadahnya kalau bisa di tangan kanan, di daerah kanannya. Maka dia ngambil dari kanan enak. Nah gitu. Wa ma yusubbu ala yasir, tapi kalau ada yang menuangkan dari kirinya. Ada yang menuangkan dari kiri. Tapi kalau ngambil sendiri, kita menggayung sendiri dari kanan. Tahrikul khatam, menggerak-gerakkan cincin. Jadi kalau ada cincin ya, itu digerak-gerakkan. Kalau airnya nyampe, memang meskipun nggak digerakkan airnya nyampe. Tapi kalau harus digerakkan, airnya bisa nyampe, maka hukumnya bukan sunnah lagi, hukumnya wajib digerakkan biar air nyampe. Tapi kalau misalkan normal karena mungkin agak kendor cincinnya, boleh ya, boleh nggak digerakkan. Kenapa? Sudah nyampe. Tapi tadi sunnah saja. Hukumnya apa? Menjadi wajib, hukumnya menjadi wajib ketika nggak sampai air. Istishabun niyah ila akhir wudu liutsab ala wudu'ihi kulli.
Itu niatnya itu istishab, harus dibarengkan dari awal wudhu sampai akhir, biar pahalanya itu nanti nyambung terus dari awal wudhu sampai akhir. Ini termasuk sunnah, meskipun sunnahnya wajibnya itu cuma bareng dengan awal wajah, nawaitu wudhu lirafil hadath. Sudah, itu tak wajib. Tangan nggak wajib, semuanya nggak wajib. Tapi kalau diniatkan juga lebih afdol, pahalanya full, lebih banyak. Kemudian wasyurub min fadli ma'il wudhu, minum dari bekasnya air wudhu, sisanya. Makanya para sahabat Rasulullah SAW itu mereka malah mengambil barokah Rasulullah ketika wudhu, berebut. Kadu yaktadilun, sampai mereka hampir berperang, bertengkar gara-gara ngambil airnya, barokahnya wudhu Rasulullah. Kenapa demikian? Karena ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan ada riwayat mengatakan bahwasanya an-nafi syifa min kulli da, bahwasanya di bekas air wudhu itu ada obat dari semua penyakit. Ada khabar, ada riwayat demikian. Kemudian setelah semuanya selesai, yusan mutathlith, kita disunahkan tiga kali, membasuh wajah 3 kali. Meskipun 1 kali sudah cukup, syaratnya harus menyeluruh tangan, kaki 3 kali semua, membasuh tangan, mau istinsyak semuanya 3 kali. Baik dari doa wiridnya yang dibaca, kan ada zikir-zikir ketika wudhu ataupun ketika membasuh. Kemudian yang terakhir kita membaca doa setelah wudhu dengan mengangkat tangannya ke atas, kemudian berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal muwahhidin wa ja'alna minal sholihin, baca ayat kursi. Kemudian ada surat yang lain, termasuk surat yang dianjurkan, yaitu adalah surat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai akhir. Itu semuanya termasuk hal yang disunnahkan dalam wudhu. Wallahu a'lamu bissawab.